Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Untuk mengawali kegiatan belajar kita kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tematik khususnya level PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Masuk di tema 9. Yang pertama, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Setiap orang pasti menginginkan lingkungan yang asri, nyaman, dan aman. Nah, di dalam kehidupan kita mempunyai hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan. Nah, kemudian apa kewajibannya? Kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Mungkin selain ini ada lagi, Nak. Tidak menggunakan pukat harimau, dan sebagainya. Menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan sumber daya laut kita. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya membangkitkan listrik, sumber garam, makanan seperti udang, cumi-cumi, dan ikan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. 3. Mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. 4. Ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. 5. Menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Perhatikan hak dan kewajiban di beberapa lingkungan alam berikut ini. Nah, di sini ada lingkungan hutan. Apa saja hak dan kewajiban kita? Hak kita dari hutan yaitu 1. Mendapatkan udara segar. 2. Menikmati keindahan hutan. 3. Memanfaatkan kayu, pohon sesuai aturan. Dan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Kemudian apa kewajiban kita? Kewajiban kita terhadap hutan diantaranya melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan atau tebang pilih tanaman, dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Kemudian lingkungan yang kedua yaitu sungai. Apa saja hak dan kewajiban kita? Hak kita yang pertama menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. 2. Memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. 3. Memanfaatkan air untuk pengairan sawah dan memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit listrik. Kemudian kewajiban kita apa saja? Yang pertama, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. 2. Menanam tumbuhan di sepanjang sungai. 3. Tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai dan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Kewajiban terhadap lingkungan hutan. Nah, ini tadi sudah kita bahas sedikit tadi ya. Nah, diantaranya memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, kemudian menggunakan sumber daya alam alternatif, melakukan penanaman kembali hutan gundul atau reboisasi, kemudian menerapkan sistem tebang pilih. Nah, setelah hak ini kita lakukan, otomatis kita akan mendapatkan hak kita. Apa hak kita? Memperoleh udara bersih, dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, kemudian terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari, dan memperoleh lingkungan sehat
dan bersih. Selanjutnya, hak dan kewajiban terhadap negara. Apa saja kewajiban kita terhadap negara? Yang pertama, menaati peraturan. 2. Menjaga kelestarian lingkungan. 3. Wajib pajak harus membayar pajak secara teratur. 4. Mengikuti pendidikan dasar. 5. Membela negara. 6. Menjaga nama baik negara. Kemudian hak kita terhadap negara diantaranya 1. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintahan. 2. Menikmati hidup layak dengan terpenuhnya semua kebutuhan hidup yang baik. 3. Mengeluarkan pendapat saat musyawarah. 4. Mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. 5. Mendapatkan pendidikan yang layak. Dan terakhir yaitu memanfaatkan sumber daya alam. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Apa saja hak dan kewajiban kita? Hak kita yang pertama, memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan. 2. Nikmati keindahan sumber daya alam. 3. Memanfaatkan bahan bakar minyak. 4. Memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan mandi. 5. Memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Kemudian apa kewajiban kita? Yang pertama, membudidayakan tanaman pertanian dengan baik. 2. Menjaga kelestarian sumber daya alam. 3. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. 4. Menjaga sumber-sumber air dari pencemaran limbah dan sampah. Dan 5. Melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi. Menjelaskan kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan, misalnya habis atau tercemarnya sumber daya alam tersebut. Tujuannya agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah perlu bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Hak masyarakat dalam memanfaatkan air misalnya yaitu untuk mandi. Kemudian kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mematikan keran saat tidak digunakan. Menanam pohon di pekarangan rumah, tidak membuang sampah ke selokan, mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup, serta tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Upaya pelestarian kekayaan sumber daya alam bukanlah milik satu orang saja. Beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam diantaranya 1. Kerja bakti membersihkan selokan yang penuh dengan sampah. Bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. Kemudian bergotong royong membangun sarana kebersihan. Dan 4. Menanam bibit pohon di sekitar taman. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Tahukah kamu bagaimana usaha untuk melestarikan sumber daya alam? Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, kita lihat gambar pertama, yaitu mendaur ulang botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Kemudian gambar yang kedua, menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari untuk pembangkit listrik. Gambar yang ketiga, menangkap ikan dengan jaring tradisional. Dan gambar yang keempat yaitu menanam kembali atau reboisasi lahan-lahan yang gundul. Menjelaskan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara.
Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka kita pun dapat menerima hak untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Namun, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, maka hak pun tidak akan bisa kita dapatkan. Misalnya, apabila kita membuang sampah ke sungai, maka sungai tersebut akan semakin menyempit karena sampah dan menyebabkan banjir. Demikian penjelasan dari Ibu tentang materi kata kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, mari kita jaga lingkungan kita bersama-sama demi lestarinya sumber daya alam kita, sehingga kita bisa menikmati sumber daya alam yang ada. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.